Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ula yang memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, yang selalu memudahkan jalan kebaikan dan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, baik yang kecil dari amalan maupun yang besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, menjadikannya dalam catatan kebaikan kita yang akan kita temui nanti di hari kiamat kelak. Di hari di mana Allah membukakan seluruh catatan-catatan amal kita, memperlihatkan seluruh kebaikan dan keburukan kita. Semoga Allah memperlihatkan kepada kita amalan-amalan yang baik lebih banyak daripada amalan-amalan yang tidak baik. Semoga Allah berikan kepada kita catatan-catatan dari arah kanan kita dan tidak Allah berikan dari sisi kiri kita. Dan semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di dalam surganya bersama para nabi, para siddiqin, para salihin, para syuhada, dan siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnahnya, yang istiqamah di jalan agamanya. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan syariat yang dibawanya dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah di atas manhajnya dan kita berjalan di atas agamanya dan kita berpandu dengan panduan yang telah disampaikan olehnya. Mudah-mudahan Allah kokohkan kita, tetapkan iman kita di atas iman kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah kokohkan juga keluarga dan anak keturunan kita sehingga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga. Ikhwatal iman hafizakumullah. Sore ini kita akan membicarakan sebuah tema marhaban ya Ramadan, bulan berkah sudah tiba. InsyaAllah kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di antara makna dari ayat ini, sebagaimana Allah gambarkan kepada kita bahwa Allah wajibkan bagi orang-orang beriman agar melaksanakan ibadah siyam di bulan suci Ramadan, di mana Allah Azza wa Jalla meminta kepada kita agar kita jadikan hak Allah adalah hak yang pertama, agar kita bisa menunaikan hak Allah di atas segala hak-hak yang ada di permukaan bumi ini. Allah mengajak kita untuk memenuhi panggilannya. Sehingga Allah sebut dengan sebutan orang-orang yang beriman.
Karena sifat orang beriman kalau dipanggil Allah, ma sami'na atau ma qala Allah wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naqulu sami'na wa ata'na. Kita katakan bahwa kita taat dan patuh apa yang dikatakan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman akan masuk, dan orang beriman bergembira. Orang beriman dengan sukacita dia akan menyambut bulan yang agung ini, bulan yang sangat dinanti-nanti, bulan musimnya orang beriman, bulan di mana kita akan menabur kebaikan-kebaikan, bulan di mana Allah bukakan pintu surga, bulan di mana Allah tutup pintu-pintu neraka, bulan di mana Allah belenggu syaitan dan jin sehingga mereka mereka tertutup jalan untuk menggoda dan menjerumuskan kita. Semoga Allah selamatkan kita dan Allah kokohkan kita bersama untuk melaksanakan ibadah siam pada tahun 1441 Hijriah tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Ikhwatal iman hafizakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat ketika Ramadan sudah tiba. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabah. Nabi mengabarkan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ramadan tiba itu merupakan kabar gembira. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira itu kepada para sahabatnya dengan sebuah ungkapan, qad ja'akum Ramadan. Telah tiba bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan di malam bulan Ramadan terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan kebaikan bulan ini, orang-orang yang tidak diampunkan dosanya, orang-orang yang tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka berarti cukuplah dia telah diharamkan dan dijauhkan dari kebaikan. Ikhwatal iman hafizakumullah. Hadis ini dikomentari oleh Ibn Rajab rahimallahu taala, faqala hadzal hadisu aslun fi tahniatin nasi ba'duhum ba'da bisyahri Ramadan. Hadis ini menjadi dasar bagi seseorang untuk mengucapkan tahniah, ucapan selamat, ucapan gembira, ucapan kesenangan kepada saudara-saudaranya. Sebagaimana kita ketika ada kabar gembira kita ucapkan selamat kepada saudara kita. Maka orang beriman dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia mendapatkan sebuah keutamaan besar. Allah pertemukan dengan bulan-bulan yang dikatakan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, di hari ini, di sore ini, saya dan seluruh keluarga dan tim mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankan seluruh ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan dengan baik dan maksimal, dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah mengabulkan seluruh permintaan dan permohonan kita. Ikhwatul iman hafizakumullah. Maka di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada kita musim-musim kebaikan. Allah berikan kepada kita beberapa kelebihan-kelebihan. Baik kelebihan itu Allah sandingkan kepada suatu musim. Seperti bulan Ramadan.
atau kebaikan itu, kemuliaan itu Allah sandingkan kepada sebuah tempat. Sebagaimana kita dapatkan bahwa tanah suci Mekah dan Madinah dan itu memiliki keutamaan-keutamaan orang-orang yang salat di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat di masjid Nabi alaihi salatu wasallam 2 rakaat yang dilakukan karena Allah azza wa jalla, maka dia akan mendapatkan bi alfi salatin fi ma siwahu. Dia mendapatkan pahala 1000 kali salat jika dibandingkan salat di tempat lainnya. Ini merupakan sebuah kelebihan yang Allah sandingkan, yang Allah jadikan, yang Nabi sebutkan kelebihan Masjid Nabawi, kemuzian tanah suci Madinah dan salat di dalamnya. Maka orang yang mendapatkan kemudahan untuk bisa salat di sana merupakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Falyashkurillahi azza wa jalla. Begitu juga kelebihan kota Mekah dan salat di dalam Masjidil Haram. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, salat di Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin fi ma siwah, yaitu sama dengan 100.000 kali salat jika kita salat di tempat lain. 2 rakaat yang kita lakukan di sana Allah memberikan kepada kita ganjaran yang berlipat-lipat. Ini merupakan kelebihan keutamaan sebuah tempat di mana Allah memuliakan kota Mekah dan Madinah dengan 2 Masjidil Haram di sana. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, ya, keutamaan salat di sana seperti orang yang mendapatkan salat 500 kali salat di tempat lainnya. Semoga Allah bebaskan Masjidil Aqsa dan Allah bebaskan kaum muslimin di sana dari cengkraman orang-orang Yahudi dan kezaliman mereka. Allahumma amin. Dan kita akan dihadapkan Allah Azza wa Jalla dengan sebuah musim, dengan sebuah bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan syahrun mubarak. Ini kalimat Nabi untuk kita, agar kita tahu bulan ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Ini kalimat Nabi yang menyebutkan langsung, yaitu bulan yang disifati dengan keberkahan, bulan yang diliputi dengan kebaikan-kebaikan, bulan yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah, bulan yang akan mengantarkan kita kepada ampunannya, bulan yang akan mengantarkan kita kepada kecintaannya, bulan yang akan mengantarkan kita kepada surga, bulan yang akan mengantarkan kita kepada amalan yang dilipat gandakan Allah Azza wa Jalla. Maka bulan Ramadan sekali lagi merupakan bulan kebaikan dan bulan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak kebaikan dan banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya keutamaan bulan suci Ramadan sebagaimana Allah katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Inilah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim agar Allah jadikan sebagai panduan bagi kita. Al-Quran kita baca dengan 3 tujuan dan 3 fungsi. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Dia akan membimbing kita, akan menyelamatkan kita, akan melindungi kita. Kalau kita berpandu dengan Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Yang kedua, bahwa Al-Quran ketika kita membacanya, hendaklah kita jadikan sebagai penjelas terhadap keterangan-keterangan. Apa yang kita hadapi menjadi penjelas terhadap apa yang kita butuhkan dari syariat ini. Dan Al-Quran sebagai furqan adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau kita ingin tahu ilmu yang hak, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin tahu sesuatu yang batil, juga baca Al-Quran. Karena di dalamnya Allah telah sebutkan panduan-panduan kebaikan dan apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman hafizakumullah. Makanya keutamaan bulan suci Ramadan tidak hanya berhenti pada kebaikan Al-Quranul Karim. Namun ketika Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita masih banyak kebaikan-kebaikan. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ketika malam pertama dalam bulan suci Ramadan, maka syaitan dan jin dibelenggu. Pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dan pintu-pintu surga akan dibukakan lebar-lebar oleh Allah dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Dan ada sebuah panggilan wa yunadi munadi kulla laila, dan setiap malam akan dipanggil wa ya baghil khairi akbil.
seruan kepada orang yang suka kebaikan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal. Wa ya baghiyasy syari aqsir, suruan untuk orang-orang yang senantiasa terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan yang jauh dari syariat, maka Nabi memanggil agar berhenti dan bertaubat kepada Allah. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Allah membebaskan setiap malam dari hamba-hambanya dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Ikhwatal iman hafizakumullah. Tidakkah kita merindukan bulan ini? Tidakkah kita memaksimalkan bulan ini? Tidakkah kita menghadirkan hati dan jasad kita untuk bertemu dengannya? Hati-hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan orang-orang yang menjadi alumni ketika madrasah Ramadan selesai. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada di antara alumni dari madrasah Ramadan ini, yang pertama adalah orang-orang yang celaka. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka tidak diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka tidak dihapuskan dari dosa-dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah orang yang celaka. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dari alumni yang satu ini. Yang kedua, alumni madrasah Ramadan tergambar juga dalam sebuah ungkapan, bi'sal qaum, seburuk orang yang ada di kolong bumi ini adalah, seburuk-buruk orang yang ada di kolong bumi ini adalah orang-orang yang hanya tahu berbuat baik kepada Rabbnya di bulan suci Ramadan dan tidak berefek kebaikan itu setelah bulan suci Ramadan. Ini juga termasuk kategori alumni orang-orang yang tamat dari madrasah Ramadan. Dan yang ketiga tentunya apa yang disampaikan Allah Azza wa Jalla di antara alumni dari madrasah Ramadan, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mereka lah alumninya. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang takut dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang tidak mau melanggar aturan Allah. Orang-orang yang disebutkan seperti siapakah orang bertakwa itu, hai hadirin, hadirat rahimakumullah, adalah orang-orang yang menapakkan kakinya di jalan agama Allah. Dan berhati-hati jangan sampai dia melangkah kepada perkara yang dilarang Allah. Sebagaimana salah seorang sahabat ditanya bagaimanakah makna takwa itu, maka dia menjelaskan, pernahkah anda melewati sebuah jalan yang di atasnya ada ona dan duri? Maka dia mengatakan pernah. Bagaimana sikap kamu ketika kamu berjalan menghadapi halangan dan rintangan tersebut? Maka dia mengatakan, aku menapaki jalan dengan hati-hati sehingga kakiku tidak terkena duri tersebut. Wadzalikat tuqa, dan itulah makna takwa. Itu orang yang selalu berhati-hati ketika berucap, maka ucapannya selalu memikirkan apakah ini di perkara yang dibenci Allah atau perkara yang disayangi Allah. Ucapan ini apakah merusak hati seseorang saudaranya atau ini membuat dia bersedih. Diperhatikan. Kemudian dia apabila mencari rezekinya apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Kemudian dia memperhatikan bagaimana dia bergaul, apakah pergaulannya benar atau salah. Kemudian dia perhatikan ibadah-ibadahnya selama ini apa sudah berjalan dengan maksimal atau belum. Maka beginilah orang bertakwa, selalu memperbaiki diri, selalu berhati-hati dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takwa. Dan takwa, kalau kita lihat pengertian takwa sungguh sangat banyak ya yang dikatakan oleh para ulama kita dan para sahabat-sahabat Nabi alaihi wasallam. Namun kenapa terjadi banyak istilah-istilah makna takwa? Karena memang takwa bagi mereka itulah bagian aplikasi kehidupan mereka. Sehingga takwa itu lahir
Pengertian takwa itu lahir dari apa yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Maka tidak heran kita mendapatkan definisi takwa itu bermacam-macam dan banyak sekali pengertian yang kita dapatkan dalam kitab-kitab para ulama kita. Ikhwatul iman hafizakumullah. Inilah 3 alumni yang akan menyandang predikat al-muttaqun, itu orang bertakwa, al-khasirun, itu orang-orang yang raghima anfi rajul, orang-orang yang merugi, yang celaka. Ya, ketika Ramadan tiba, dia tidak berhasil menjadikan dirinya terbebas dari neraka Allah dan tidak berhasil mendapatkan ampunan Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang seburuk orang yang ada di kolong bumi ini, di mana ternyata dia taat kepada Allah di saat Ramadan tiba, tapi dia tidak melanjutkan kebaikan itu setelah Ramadan selesai. Ikhwatul iman hafizakumullah. Karena Ramadan merupakan bulan mulia, maka tentu kita mesti belajar kepada orang yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menjadikan aktivitasnya ketika bulan suci Ramadan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama dia hidup adalah 9 sinin. Hanya 9 kali puasa saja. Rasulullah SAW berpuasa hanya 9 kali saja. Ayat dengan 9 tahun. Ya. An-Nawawi mengatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan 9 sinin li'annahu furida fi Sya'ban fi sanati tsaniyati min al-Hijrah wa tufiya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ar-Rabi' al-Awwal sanata 11 min al-Hijrah. Lebih kurang hanya 9 tahun Nabi SAW berpuasa karena diwajibkan pada tahun kedua Hijrah dan Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 dan itu tidak sampai pada bulan suci Ramadan. Maka 9 kali full Nabi SAW berpuasa. 9 kali Nabi SAW berpuasa namun puasanya sungguh luar biasa. Puasanya sangat berkualitas, puasanya sangat berenergi, memberikan efek setelah Nabi SAW keluar dari bulan Ramadan. Puasanya Rasulullah SAW adalah puasanya yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan puasanya orang-orang yang benar. Maka sebagai umat yang mencintai Rasulullah SAW, mesti kita bertanya, bagaimanakah puasa yang baik itu? Bagaimanakah puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Maka yang pertama kita akan memulai bagaimanakah petunjuk Nabi SAW di dalam bulan suci Ramadan ini. Iftaruhu wa suhuruhu. Yang pertama, bukanya Nabi SAW. Bagaimana sunnah? Bagaimana Rasulullah SAW itu ketika berbuka? Seperti apa yang dilakukan Nabi? Wa kana Rasulullah SAW yu'ajjil fitar. Ini yang pertama. Maka Nabi SAW menyegerakan berbuka. Wa yuftiru ala rutabat ya'kuluhunna witra. Nabi SAW berbuka dengan rutab dan jumlahnya witir. Insyaallah, mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kita besok merupakan hari pertama kita dan sorenya kita berbuka. Ingat, berbuka dengan menyegerakan. Maksudnya ketika azan sudah dikumandangkan, ketika waktu maghrib sudah tiba, maka as-saim menyegerakan berbuka dengan rutab dan jumlahnya witir. Fa in lam yajid fa'ala thamarat. Kalau tidak dapat rutab, maka boleh dengan kurma. Fa in lam yajid fa hasawat minal ma. Kalau tidak ada rutab, pindah ke kurma. Kalau tidak ada kurma, pindah ke his. His itu semacam olahan dari kurma, ya mungkin mirip dengan dodol kita hari ini kalau di Indonesia. Namun kalau saudara-saudari berangkat ke Mekah atau ke Mekah, kita bisa temukan di toko-toko tersebut his yang sudah diolah, dan itu adalah makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbuka dengan his dan dengan air putih. Inilah sunnah Nabi SAW. Maka mari kita lakukan ini, kaum muslimin, kaum muslimat, agar puasa kita ini meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan rutab dengan mudah, kurma dengan mudah, dengan berbagai jenis-jenis kurma yang ada. Mungkin his yang kita tidak dapatkan, tapi kurma secara umum kita dapatkan, dan dengan air putih. Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam,
Maka dia bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Ajjalul fitra fa innal yahuda yuakhirun. Manusia akan senantiasa di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi azan sudah kumandangkan, jangan tunggu-tunggu lagi yang lain. Tinggalkan, segera berbuka. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahud ternyata mereka mengakhirkan berbuka. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Itu sahur Nabi SAW. Itu iftar Nabi. Itu berbukanya Nabi. Dan bagaimanakah sahurnya Nabi SAW? InsyaAllah nanti subuh kita akan, malam ini kita akan melaksanakan qiyam dan kita akan sahur. Bagaimanakah sahur Nabi SAW? Fakana yuakhiruhu. Maka ingat, yang pertama sahur Nabi itu dia akhirkan. Hatta ma yakunu baina sahurihi wa baina salatil fajr illa waqtan yasir. Sampai jedah waktu antara sahur Nabi dengan waktu salat fajar itu hanya waktunya sedikit saja. Waktu sahur Nabi dengan salat fajar itu sangat dikit, sangat berdempetan. Artinya ini sunnah sahur itu ma'asyul hadirin wal hadirat adalah diakhirkan. Bukan kita sahur di jam 12 malam atau jam 1 malam. Itu bukan sahur namanya. Ya, itu bisa jadi makan malam kita. Maka sahur itu adalah diakhirkan. Sampai jarak antara sahur dengan azan itu tidak lama. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ta'khirus sahuri wal muwadhabati alaiha. Dan Nabi menjaga itu. Terus menjaga sahur di akhir. Wa hatha ummatahu ala dzalika wa adam tarkih. Bahkan Nabi tidak hanya melakukan untuk dirinya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ya motivasi agar kita jangan pernah meninggalkan sahur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Bukan banyak jumlahnya yang kita makan, tapi sahnya sahur orang, sahnya puasa orang yang tidak bersahur. Namun ada hal yang kurang, keberkahan waktu sahur. Di situ ada doa di akhir malam, di situ ada kebaikan, di situ ada keberkahan. Masa orang beriman meninggalkan keberkahan yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang beriman mengikuti nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Zaid ibn Thabit, beliau menceritakan bagaimana dia dengan Rasulullah SAW tasaharna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Thumma qumna ila salati, kemudian kami bangun untuk salat. Ya, qultu kam kana qadra ma bainahuma, berapakah jarak waktu antara sahur dengan salat? Qala 50 ayat, lebih kurang bacaan seseorang 50 ayat saja. Bacaan 50 ayat. Ini artinya waktu sahur sangat dekat dengan waktu fajar tiba. Ikhwatul iman hafizakumullah. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Al-Fath, qala kanatil Arab tuqaddar al-awqat bil a'mal ka qawlihim qadra halbi syah wa qadra an-nahri jazur. فعادل زيد بن ثابت عن ذلك إلى تقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. Subhanallah, inilah kefakiran Zaid bin Thabit. Beliau membuat sebuah perumpamaan dengan sesuatu yang indah dengan kitabullah. Ini orang beriman begini. Kalau ada ditanyakan, maka dia amsal yang disebutkan adalah selalu berkaitan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan memang begitu fakihnya beliau, maka beliau membuat sebuah perumpamaan selama bacaan 50 ayat lebih kurang. Ini adalah sesuatu yang digambarkan oleh Zaid bin Thabit tentang bagaimana sahurnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah dua hal yang kita baca, bahwa bagaimanakah sahur dan iftar Nabi. Kemudian kita masuk bagaimanakah kehidupan Rasulullah SAW dengan Al-Quranul Karim. Karena Ramadan merupakan syahrul Quran. Nah, bagaimanakah Nabi itu mengisi hari-harinya dengan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata
Di bulan suci Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya didatangi oleh Jibril. Dan Jibril saling memberikan, fayudarisul Quran. Fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi min rihil mursalah. Dan Nabi SAW itu yang lebih kencang semangat beribadah, ketaatannya lebih kencang daripada angin yang sedang berjalan. Begitulah kencangnya semangat Rasulullah SAW, begitu tingginya keinginan Nabi SAW ketika beribadah. Maka Nabi ternyata Ramadan itu adalah hari-hari bersama Jibril dan saling mempelajari Al-Quranul Karim. Maka sebagai umat Muhammad yang mencintai Rasulullah, maka bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, potret salaf di dalam mengisi hari dalam bulan Ramadan, seperti Imam Malik sebutkan, beliau beranjak dari kajian hadis menuju tilawatil Quran dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Beliau menghentikan ta'limnya, kemudian berpindah kepada tilawatul Quran. Dan para sahabat pada umumnya mereka mengisi hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawatul Quran. Kemudian bagaimana pula sedekahnya Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih meningkat jika dibandingkan dari bulan-bulan yang lainnya. Di bulan yang lainnya Nabi kita paling dermawan. Tetapi kedermawanan Rasulullah di bulan suci Ramadan melebihi kedermawanan dia di bulan-bulan yang lain. Saudara-saudariku, ikhwatal iman hafizakumullah dimanapun berada, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan berbagi. Bulan kita memberikan hak saudara-saudara kita dengan meringankan kesulitan hidup mereka. Mungkin Anda hari ini memiliki harta yang banyak, bisa berbuka dengan apa saja. Tapi mungkin tetangga Anda tidak bisa makan. Mungkin tetangga Anda tidak punya makanan yang cukup. Mari, Ramadan kita jadikan bulan berbagi. Kita tingkatkan semangat untuk berinfak dan bersedekah. Bahkan Nabi telah memberikan kepada kita sebuah semangat. Dengan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala orang tersebut. Mari kita program di keluarga kita. Mari kita rencanakan untuk tahun ini kita membuat program bagi saudara-saudari yang memiliki harta yang berlebih. Programkan agar menolong saudara-saudaranya yang sedang berpuasa dengan memberikan makanan kepada mereka. Anda akan beruntung, Anda akan mendapatkan kebaikan insyaallah yang berlipat-lipat. Kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malamnya. Kita sudah bahas bagaimana sahur dan iftarnya, bagaimana Al-Quran dan sedekahnya. Kita lihat bagaimana qiyam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail minas sunan wa ta'at. Salat malam merupakan dari sunnah-sunnah dan ketaatan yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah sabdanya yang sahih dari Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam bulan suci Ramadan ada dua hadis yang mirip. Ada dua lafaz hadis tetapi penekanannya berbeda. Yang pertama, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada hadis yang kedua, ini adalah hadis man qama yang berbicara tentang qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dari dosa-dosanya yang telah lewat. Ikhwatul iman hafizakumullah, Aisyah menceritakan berapa Nabi SAW salat di malam hari. Maka Aisyah menceritakan, kana ma yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Ini riwayat Imam Muslim. Maka mari kita jaga malam nanti kita tarawih. Ya, walaupun kita di rumah, maka tarawih jangan ditinggalkan. Ya, walaupun kita tarawihnya bersama keluarga, maka tahun ini mari kita tunjukkan sebagai imam dalam keluarga, sebagai imam salat, sebagai imam tarawih, sebagai imam dalam urusan rumah tangga. Yuk kita jadikan momen bersama keluarga kita, membersamai mereka dengan Al-Quran dan menjadi imam di dalam salat mereka. Nah, panduan Nabi SAW di dalam qiyam, kita dapatkan beliau menghidupkan malam. Sebagaimana di hari-hari selain Ramadan juga menghidupkan malam. Namun ketika Ramadan tiba,
Beliau Nabi SAW lebih menekankan ibadah daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan berikut kita lihat bagaimana i'tikaf dan bagaimana Nabi menyikapi malam Lailatul Qadar. I'tikaf sebagaimana sunnah yang dilakukan Nabi SAW, jika sudah masuk di 10 terakhir Ramadan maka Nabi beriktikaf, ya. Dia melazimkan mushaf, ya, membersamai Al-Qur'anul Karim dan bersama para sahabat iktikaf dan menjauhi kasurnya, menjauhi keluarganya. Kemudian tujuannya adalah taharrau Lailatul Qadar, untuk mengintai bulan yang lebih baik daripada bulan 1000 bulan. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan di dalam ibadah kepada Allah. Maka caranya kita adalah di dalam mengintainya dengan cara beriktikaf. Kita lebih banyak di masjid, tilawah, berzikir, berdoa kepada Allah. Ya, tidak ada yang kita sibukkan, menyibukkan kita kecuali adalah kebaikan, ketaatan. Sudah cukup panjang hari-hari kita, ya, untuk beribadah. Di luar Ramadan kita mencari bekerja, maka saya sarankan, ya, kepada ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, bisa kita lakukan di antaranya ngambil cuti di 10 terakhir Ramadan. Saya pernah salah seorang kenal dengan salah seorang ikhwah yang Masya Allah setiap Ramadan bertemu ketika itikaf di sebuah masjid. Lalu saya bertanya, apakah Bapak tidak bekerja? Maka dia mengatakan, saya bekerja dan di sebuah instansi. Kemudian setiap tahun saya mengambil cuti di 10 terakhir Ramadan agar bisa beriktikaf. Masya Allah, ini juga bisa kita lakukan ikhwatal iman. Untuk bisa kita berfokus, berkonsentrasi, bisa lebih fokus, bisa lebih banyak khusyuk, maka ambil cuti di 10 terakhir Ramadan dan kita bisa iktikaf full di masjid dan bisa kita iktikaf, ya, melaksanakan ibadah 10 terakhir Ramadan dengan maksimal. Mudah-mudahan tahun ini, ya, kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati Ramadan, ya, kalaupun kita tidak bisa beriktikaf di masjid, ya, mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam-malam kita di rumah kita bersama keluarga kita. Kemudian Nabi kita SAW, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di dalam apa saja, di dalam bergaul kepada keluarganya dan di dalam bergaul kepada pembantunya dan di dalam bermuamalah dengan para sahabat-sahabatnya. Maka di dalam suci Ramadan mari kita sama-sama saling menguatkan ukhuwah di antara kita dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meniru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlaknya, memberikan maaf kepada saudara-saudara kita, memberikan maaf kepada ikhwah kita, dan jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan saudara-saudara kita. Maka ingatlah sebuah ancaman dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memutuskan hubungan di dunia ini dengan saudaranya, maka di hari kiamat akan Allah bangkitkan seperti orang yang telah menumpahkan darah saudaranya. Ikhwatul iman hafizakumullah, karena Ramadan merupakan salah satu bulan yang sangat mulia dan bulan yang mendidik ruhi dan keimanan kita, maka ternyata kejayaan dan kegemilangan Islam juga terjadi banyak di bulan suci Ramadan. Kita melihat sedikit beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha fi sanatil 10 min al-mab'ats. Di tahun ke-10 dari kenabian, sebelum hijrahnya Nabi SAW 3 tahun lebih kurang. Ya, kemudian Nabi SAW juga mengirim Hamzah bin Abdul Muttalib dan sebuah sariyah. Dan itu merupakan terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian perang Badar Al-Kubra juga terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Dan inilah yang dikatakan oleh para sahabat bahwa nahnu nuqatil a'da'ana laisa biquwwatina wa innama nuqatil biimanina. Di bulan Ramadan walaupun kondisinya lemah, kondisi fisiknya lemah, namun kondisi ruhi, kondisi keimanan yang sangat kuat, kokoh, maka mereka mengatakan kami memerangi musuh bukan dengan kekuatan kami, namun kami memerangi mereka dengan kekuatan iman yang ada di dada kami. Maka sesungguhnya puasa Ramadan itu mengembalikan kekuatan kita, membuat kita kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Dan di bulan suci Ramadan juga terjadi
meninggalnya Ruqayyah radhiyallahu taala anha bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian di bulan suci Ramadan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Khuzaimah, menikahi Zainab di bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan suci Ramadan juga terjadi Sariyah Zaid bin Haritha ila Bani Fazara. Ini terjadi juga di bulan suci Ramadan. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dalam bulan suci Ramadan tersebut. Salah satunya adalah Allah membebaskan kota Mesir dari cengkeraman dari Romawi, itu terjadi di bulan suci Ramadan. Maka subhanallah, ternyata banyak kegemilangan Islam, banyak kebesaran Islam itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain, namun karena waktu yang sempit tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya dan memberikan kepada kita kemudahan dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini, walaupun dalam kondisi yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ya, kondisi kita di rumah dan tidak bisa mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala berjamaah mensyiarkan ibadah tarawih di masjid. Namun apapun kondisi orang beriman, ala kulli hal itu yang terbaik baginya. Dan hari ini kita lebih banyak di rumah bersama keluarga, maka mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah yang kita tempati bersama keluarga kita menjadi rumah yang diberkahi Allah, ya, karena di dalamnya didirikan ibadah siyam, didirikan ibadah salat, kemudian tilawatil Quran, dan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan di dalam kebaikan kepadanya. Baik. Ada pertanyaan. Yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, anak ingin bertanya, lebih utama mana? Mengikuti tuntunan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti generasi terbaik umat Islam, para nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'in? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum akhi di Madura atas pertanyaan ini. Dan pertama saya katakan, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam sebuah ayatnya, Ali Imran ayat 85, "May yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini yang pertama. Bahwa barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka sesungguhnya agama Islam merupakan agama penyempurna dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mencari selain agama Islam, maka dia termasuk orang yang merugi dari kiamat kelak. Dan Islam merupakan agama yang telah diridhoi Allah tabaraka wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam merupakan agama yang diridhoi Allah tabaraka wa taala. Dan syariat secara umum mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah kemaslahatan, yang kedua adalah menghilangkan kerusakan. Ya, di dalam Al-Quran telah banyak Allah sebutkan di antara tujuan dan kemaslahatan kenapa Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan begitu juga banyak hikmah dan faedah kemaslahatan yang kembali kepada orang yang menjalankan syariat tersebut. Seperti salah satu tujuan dari ibadah siyam, sebagaimana Allah katakan, ayat yang sudah kita sering baca, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Inilah tujuan ibadah siyam, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi fillah, syariat Islam sebagai syariat yang lengkap dan sempurna, paripurna. Islam adalah syariat yang lengkap, sempurna dan paripurna. Maka cukuplah
agama Islam yang menjadi pegangan kita dan yang menjadi acuan kita, cukuplah Islam yang menjadi pegangan kita. Dan adapun agama-agama selain Nabi yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya mereka itu adalah disempurnakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada satupun, Nabi mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma' bi ahadun min hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyyun lam thumma yamutu wa lam yu'min billadzi arsaltu bihi aw ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak ada satupun dari umat ini, dari golongan Yahudi dan Nasrani, tidak ada satupun dari orang Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang risalah Rasulullah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak beriman kepadanya, mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah Rasulullah, kecuali dia termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam, ya, adalah umat yang sempurna dari sisi agamanya. Maka berpeganglah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam yang telah dipilih oleh Allah sebagai agama yang diridhoi olehnya. Dan di dalam beragama contohlah Nabi dan contohlah para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Insyaallah mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan yang berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada teman ana yang orang tuanya dukun, lalu teman ana memulai untuk hijrah. Dia mulai berhijab, rajin salat dan lain sebagainya. Namun orang tuanya kurang setuju. Teman ana tadi dilarang pakai hijab, namun dia tetap memakainya walaupun sering dimarahin oleh orang tuanya. Pertanyaan ana, Ustaz, apakah teman ana tadi berdosa telah membantah orang tuanya sebagai anak? Bagaimana cara dia mengingatkan orang tua kalau perbuatan dukun itu adalah syirik dan suatu dosa yang besar? Bukankah seorang anak tidak boleh mengajari dan menggurui orang tuanya? Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Naam. Saya katakan yang pertama bahwa kita sudah mengetahui ketaatan kepada orang tua adalah sebuah ketaatan dan sebuah kewajiban dari anak. Namun tentunya ketaatan kepada orang tua itu tidaklah mutlak. Ketaatan pada keduanya mesti diselaraskan dengan kesesuaian dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tua menyuruh kita untuk meninggalkan salat, kalau tadi adalah memarahi jangan berhijab, maka tentu tidak boleh kita taat kepada orang tua kita. Kenapa demikian? Karena semua itu adalah hak Allah yang mesti kita dahulukan daripada ketaatan kepada orang tua. Mendirikan salat, berhijab, itu adalah hak Allah yang mesti kita tunaikan. Dan ketika ada orang tua yang melarang atau orang tua yang tidak ridha dengan anaknya yang seperti ini, maka dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatin innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya ketaatan hanya di dalam kebaikan saja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi as-sam'u wa ta'ah itu hanya pada kebaikan. Kebaikan yang diarahkan, bukan pada hal yang dibenci Allah, bukan pada hal yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita disuruh untuk melakukan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ata. Tidak ada taat dan tidak pula kita mendengarkan, walau itu kepada orang tua kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ati abaka madama hayyan wala ta'sihi. Ini perintah Nabi agar kita berbakti kepada orang tua kita. Taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Jadi ukuran perintah itu adalah kebaikan.
Kalau menentang aturan Allah, maka tidak boleh taat kepada siapapun di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan orang tua kita semua dan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, dan semoga pula kita diberikan taufik untuk senantiasa taat kepada orang tua kita. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara menasihati orang tua yang melakukan kesyirikan, dosa seperti yang ditanyakan tadi? Maka yang pertama adalah caranya adalah dengan cara lemah lembut. Berdialog dengan cara hikmah. Menunjukkan ketulusan bahwa kita ingin meluruskan dari kesalahannya. Jangan sampai kita yang sudah ngaji ini, yang sudah faham dengan syariat, jangan sampai kita menjadikan orang tua kita hina di mata kita. Sampaikan dengan hati yang penuh ketulusan ingin memperbaiki kesalahannya, sampaikan dengan lisan yang lemah lembut, kemudian sampaikan dengan cara yang bijak, dan doakan dia agar tetap mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah yang disampaikan oleh Ibrahim yang berdialog dengan ayahnya ketika mengajak bapaknya untuk meninggalkan kesyirikan. Silakan dipelajari lebih panjang bagaimana Ibrahim menasihati ayahnya dengan bijak, ya, bagaimana dia membawa ayahnya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Islam merupakan dakwah yang penuh dengan kelemah lembutan, dan mudah-mudahan dengan cara lemah lembut itu pula akan menjadi sebab orang tua kita mendapat hidayah. Nabi SAW menyebutkan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Jika ada seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah, jika ada seseorang yang mendapatkan hidayah, ya, melalui tangan kita, melalui ajakan kita, melalui dakwah kita, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Begitulah nilainya. Maka tentu agar mendapatkan perkara yang tinggi ini perlu dengan cara yang lembut, perlu dengan cara yang santun. Apalagi itu orang tua kita yang mungkin tingkat pendidikannya tidak seperti kita, ya bisa dengan cara memberikan hadiah buku atau mengajak dia untuk mendengarkan kajian. Terkadang hidayah itu tidak bisa dapat dari lisan kita, mungkin dari lisan orang lain. Ketika nasihat itu disampaikan oleh anak, mungkin ayah tak terima. Tapi ketika ada orang lain yang menyampaikannya, mudah-mudahan itu bisa diterima olehnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan ana, apakah suami sebelumnya, Ustaz, Afwan ingin bertanya, suami ana kemarin minta rujuk kembali sebelum masa iddah habis, merujuk hanya ingin tahu ana hamil atau tidak. Setelah mengetahui bahwa ana haid, suami akan berpikir untuk membuat keputusan antara lanjut atau tidak lanjut. Pertanyaan ana, apakah suami seperti ini mempermainkan pernikahan tanpa ada sebab istri diceraikan dengan hanya alasan hanya alasan hambar, tidak ada kehangatan dalam rumah tangga. Ustadz, apakah istri yang sudah dicerai di akhirat bisa bertemu kembali dengan suami tersebut jika tidak menikah lagi dengan yang lain? Wallahu ta'ala alim shawab. Barakallahu fikum. Ummu Zakiyah dari Jawa Tengah. Baik. Ada dua hal yang ingin ditanyakan di sini, ya. Bagaimana hukum perceraian yang dilakukan oleh suami kepada dia? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa perceraian sesungguhnya tidaklah dilarang di dalam Islam, namun dia tidak diinginkan. Perceraian tidaklah dilarang, bahkan dia akan menjadi sebuah solusi. Tapi ingat, dia tidak diinginkan, tidak dianjurkan, karena ini menjadi kebanggaan iblis yang menunjukkan bahwa dia sangat menyukainya. Perlu kita ingat sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW. Ternyata target utama di dalam perjuangan iblis itu adalah untuk memutuskan hubungan pasangan suami istri. Ternyata itu merupakan tak dianggap prestasi besar iblis.
Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya, setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini, fa'altu kada wa fa'altu kada wa kada. Kama iblis memberikan komentar, kamu belum melakukan apa? Ma sana'ta syai'an. Kalau dia mampu meninggalkan orang salat, meninggalkan ini dan itu, maka komandannya mengatakan, ma fa'alta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Dan datang yang lain melaporkan, ya, saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengatakan, kesini kamu duduk dengan saya. Bahkan dia mengatakan, anta ni'ma al-jun, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, target utama iblis adalah memisahkan pasangan suami istri. Maka dalam hal ini berhati-hatilah kita sebanyak apapun masalah di dalam kehidupan rumah tangga, maka tentu diselesaikan dengan cara Islam. Nabi telah mencontohkannya, kemudian Al-Quran juga telah menjelaskannya dengan rinci di dalam Al-Quranul Karim. Maka lakukan itu semua, lakukan usaha-usaha itu, jangan sampai perceraian itu terjadi. Yang kedua, ada rasa hambar. Nah, ini perlu dibahas tentunya. Ini apakah makna hambar itu disebabkan oleh istri atau memang bagaimana? Tentu ini perlu data yang lengkap sehingga kita bisa memberikan. Ala kulli hal, di dalam kehidupan rumah tangga membutuhkan komunikasi yang lancar, kemudian saling memberikan perhatian dan saling memberikan kasih sayang di antara pasangan. Maka sehingga muncul rasa cinta, rasa di hati dan rasa senang di rumah. Bukankah rumah itu sebagai tempat yang nyaman bagi seseorang? Bagaimana mungkin orang nyaman kalau pasangan tidak saling memberikan perhatian? Suami datang kemudian dia cuek, atau suami lelah tidak pernah ditawari untuk dipijit atau untuk misalnya dibantu untuk mengambilkan minuman dan lain sebagainya. Suami datang dalam kondisi lelah, kemudian suara istri yang tinggi. Nah, ini tentu perlu ilmu yang lengkap, perlu ilmu yang cukup, perlu ilmu yang utuh tentang berumah tangga. Nah, ini yang perlu kita ingat, ya. Maka kemudian dilihat alasannya, apakah alasannya itu kembali kepada pasangan istri atau memang dibuat-buat. Tentu ini akan kembali kepada kondisi yang bertanya, ya. Kemudian di dalam Islam, para ulama melarang suami menceraikan istri tanpa alasan memang. Sebagaimana ulama menghukuminya sebagai makruh, kan sebagian yang menghukuminya haram. Ibnu Qudamah menjelaskan macam-macam hukum talak. Beliau menyebutkan talak itu makruh, talak tanpa sebab dan kebutuhan. Artinya talak dijatuhkan itu makruh dan tanpa ada sebab, tanpa ada alasan dijatuhkan. Ini makruh. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan ada dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satunya hukumnya haram karena ini merugikan diri dan istrinya. Hukumnya bercerai tanpa sebab adalah haram karena merugikan diri dan istrinya, serta menghilangkan manfaat untuk mereka berdua dari adanya keluarga, ya, dari kehidupan bersama, sehingga hukumnya haram. Seperti membuang harta juga karena larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan diri orang lain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjaga keluarga yang bertanya dan keluarga kaum muslimin secara umum, dan semoga Allah berikan kerukunan dan as-sakinah, mawaddah, warahmah di dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian ada pun pertanyaan yang kedua, ini terkait dengan apakah istri yang dicerai akan bertemu dengan atau berkumpul kembali dengan suaminya kalau dia tidak menikah dengan orang lain setelah dicerai atau ditinggal oleh suaminya. Nah, pertama, di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi menyebutkan bahwa bahwa istri itu adalah milik pasangan yang terakhirnya. Makanya di sini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah sabdanya,
saya sampaikan dia akan bersama suami terakhirnya. Di sini ada 3 pendapat sesungguhnya. Yang pertama adalah wanita tersebut akan bersama suami yang paling mulia akhlaknya di saat hidup bersama di dunia. Ya. Kemudian wanita tersebut diberi pilihan antara suami-suami yang ada. Nah, jika tidak menikah, maka tentu masuk kepada kategori yang ketiga, dia akan bersama suami terakhirnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin tuwfiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dah faya li akhiri azwajiha. Siapa wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu ia menikah lagi sesudahnya, maka ia untuk suami terakhirnya. Ini untuk suami terakhirnya. Jadi siapa yang menjadi terakhir di bagian suaminya, maka inilah insyaallah akan bertemu di surga sana insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga kita semua dan Allah akan mempertemukan kita bersama keluarga kita di dalam surga insyaallah taala. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Naam, ada pertanyaan berikutnya. Ustadz, gimana hukum sunat bagi wanita karena sampai sekarang putri ana nggak ada sunatan, dan bagaimana dengan ibadah yang putri ana lakukan sebab sudah dewasa, malu juga sebentar lagi mau nikah insyaallah. Nah, adapun hukum khitan bagi seorang wanita mukram, ada sebuah kemuliaan. Tidak wajib, tiba sebuah kemuliaan bagi seorang wanita kalau ingin mensunat, mengkhitan, tidak ada masalah. Namun jika tidak, maka pun insya Allah tidak ada masalah. Namun berbeda dengan anak laki-laki, khitannya laki-laki itu wajib. Wajib dan tidak boleh tidak. Namun bagi anak perempuan ini adalah sebuah anjuran dan sebuah kemuliaan baginya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.